Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Pensama Devi Firdansyah. Fishing Vessel Engineering, I will make assessment video. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita pemanasan dulu. Lalu sebelum memulai kegiatan, kita memakai APD dulu, yaitu alat pelindung diri. Ada sarung tangan, sepatu safety. Yang ketiga ada helm safety. Satu, landasan hukum berdirinya perusahaan sebagai bagian dari entitas bisnis di Indonesia. Operasional perusahaan di bawah Kiat Ananda Group seperti PT Manggala Kiat Ananda dan PT Kiat Ananda Cold Storage berdiri berdasarkan landasan hukum berikut: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi landasan utama pembentukan Badan Hukum Perseroan, pengesahan akta notaris, serta struktur modal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan mengatur perizinan berusaha, tata kelola tenaga kerja dan hubungan industrial. Akta pendirian memuat anggaran dasar perusahaan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham. 2. Landasan nilai Pancasila dan etika perusahaan Pancasila diintegrasikan ke dalam budaya dan tata kelola perusahaan di Kiat Ananda Group melalui Sila ke-1, Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan kebebasan dan fasilitas bagi karyawan untuk beribadah sesuai agama masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjamin hak asasi karyawan, keselamatan kerja, dan hubungan kerja yang manusiawi tanpa diskriminasi. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, membangun kerjasama tim yang solid dan loyalitas lintas divisi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin, penerapan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan manajemen, serikat, pekerja, dan penyelesaian perselisihan. Sila kelima, keadilan sosial, pemberian kompensasi, hak cuti, dan kesejahteraan yang adil bagi seluruh karyawan. Sri,
peraturan perusahaan PP dan kebijakan internal untuk menjaga operasional logistik tetap presisi. Khususnya untuk muatan frozen dan chiller, perusahaan menerapkan peraturan perusahaan PP yang selaras dengan regulasi nasional. Aturan ini mencakup standar operasional prosedur SOP, aturan teknis yang ketat mengenai standar suhu penyimpanan dan transportasi, keselamatan dan kesehatan kerja. K3, prosedur wajib untuk meminimalisir risiko kecelakaan kerja di area cold storage atau pergudangan. Disiplin kerja, mengatur jam operasional, sistem shift mengingat logistik berjalan 24 jam, kode etik, dan sanksi pelanggaran. Perjanjian kerja bersama PKB, peraturan perusahaan. Dokumen yang disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat mengatur hak dan kewajiban antara manajemen dan karyawan. Saya akan menjelaskan tentang sejarah maritim Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Sejak dahulu, laut menjadi sarana utama transportasi dan perdagangan dan sumber mata pencarian masyarakat. Pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, Indonesia dikenal sebagai pusat perdagangan maritim yang menghubungkan berbagai negara di Asia. Laut menjadi jalur penting untuk perdagangan rempah-rempah, hasil perikanan, dan komoditas lainnya. Hingga saat ini, sektor kelautan dan perikanan masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi penangkapan ikan. Pada masa lalu, nelayan menangkap ikan menggunakan alat sederhana seperti pancingan tradisional, tombak, jaring sederhana, perahu tanpa mesin. Sering perkembangan teknologi dan alat penangkapan ikan semakin modern, antara lain kapal motor dan kapal besar. GPS untuk menentukan lokasi penangkapan fishing finder, untuk mendeteksi keberadaan ikan, jaring modern, dan alat tangkap yang lebih efisien. Dengan adanya teknologi tersebut, hasil tangkapan menjadi lebih banyak dan kualitas ikan tetap terjaga hingga sampai ke konsumen. Peran sektor perikanan dalam perekonomian bangsa. Sektor perikanan memiliki peran penting bagi Indonesia karena menyediakan sumber pangan kaya protein bagi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan bagi nelayan, mengolah ikan hingga bekerja cold storage, jadi sumber pendapatan negara melalui ekspor hasil perikanan, pertumbuhan industri mengolah hasil laut. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, perusahaan cold storage juga berperan penting dalam menjaga mutu ikan agar tetap segar sebelum dipasarkan atau diekspor. Indonesia memiliki sejarah maritim yang panjang dan kaya perkembangan teknologi. Penangkapan ikan membuat kegiatan perikanan menjadi lebih efektif dan efisien. Sektor perikanan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia melalui penyediaan pangan, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan negara. Ide inovasi pembuatan sistem monitoring suhu cold storage berbasis digital menggunakan Google Sheet. Latar belakang dalam penyimpanan produk perikanan beku, suhu harus selalu terjaga. Jika terjadi kenaikan suhu yang tidak terdeteksi, kualitas produk dapat menurun dan menyebabkan kerugian perusahaan. Solusi: membuat sistem monitoring yang dapat dengan mudah diketahui apabila suhu ruangan penyimpanan lebih batas yang telah ditentukan. Manfaat: mempermudah pengawasan suhu cold storage, mengurangi resiko kerusakan produk, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, mengurangi potensi kerugian perusahaan. Nilai tambah: dengan adanya sistem tersebut, perusahaan dapat menjaga kualitas produk lebih baik sehingga meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap mutu produk yang disimpan dan didistribusikan. Kesimpulannya, inovasi monitoring suhu berbasis digital menggunakan Google Sheet dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi kerja operator serta menjaga kualitas produk yang disimpan di cold storage. Analisis data suhu ruang cold storage selama 8 jam bekerja. Selama kegiatan PKL, saya melakukan pengamatan suhu ruang cold storage setiap mulai pukul 08.00 sampai 15.00 WIB.
Data pengamatan waktu dan suhu ruang 08.00-20, 09.00-19, 10.00-20, 11.00-19, 12.00-18, 13.00-19, 14.00-20, 15.00-19. Analisis variabel pertama buka kurung X tutup kurung adalah waktu pengamatan. Variabel kedua buka kurung Y tutup kurung adalah suhu ruangan cold storage. Dari hasil pengamatan terlihat bahwa suhu ruangan relatif stabil pada rentang minus 18 derajat Celcius sampai min 20 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan sistem pendingin bekerja dengan baik dan menjaga kualitas produk yang disimpan. Rata-rata suhu ruangan min 20 ditambah buka kurung min 19 tutup kurung ditambah buka kurung min 20 tutup kurung ditambah min 19 tutup kurung ditambah buka kurung min 18 tutup kurung ditambah min 19 tutup kurung ditambah buka kurung min 20 tutup kurung sama dengan min 20 ditambah min 19 ditambah min 20 ditambah min 19 ditambah min 18 ditambah min 19 ditambah min 20 ditambah min 9. Hasil rata-rata suhu adalah min 19,25 derajat Celcius. Hubungan antara waktu dan suhu menunjukkan bahwa semakin lama waktu pengamatan suhu tetap berada pada rentang standar penyimpanan sehingga tidak dapat berubah suhu yang signifikan. Kesimpulan, berdasarkan data yang diperoleh selama 8 jam bekerja, suhu ruangan cold storage berada pada kondisi stabil dengan rata-rata min 19,25 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendingin beroperasi dengan baik dan mampu menjaga kualitas produk yang disimpan. Di gambar tersebut saya ditugaskan untuk membantu pergantian oli kompresor amoniak. Pergantian oli kompresor amoniak diukur berdasarkan jam operasi running hours atau uji kap oli, bukan berdasarkan jarak tempuh kilometer. Jadwal standarnya biasanya berkisaran 2000. Di gambar tersebut saya ditugaskan untuk membantu memperbaiki mesin jahit yang F-beltnya putus. Di video berikut saya membantu cleaning ice evaporator agar tidak terjadinya penyumbatan keluarnya CO2. Gunanya di cleaning supaya suhu tercapai dan maksimal.